Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan fi hukmil istighatsah bil jinni wasyayatin wan nadri lahum, tentang hukum beristighatsah kepada jin atau kepada setan-setan dan bernadar untuk mereka. Sampai di halaman yang ke-41 dari cetakan saya, beliau mengatakan fa idza kana man taqarraba ila sanam wa nahwihi bidzubabi wa nahwihi yakunu musyrikan. Benar itu bukan ya? Sudah ya. Oh ini loh. Wa kana al-musyrikuna al-awwalun yu'minuna bi anna Allaha rabbuhum wa khaliquhum wa raziquhum wa innama ta'allaqu 'alal anbiya wal awliya'i wal malaikati wal asjari wal ahjar wa ashbahi dzalik yarjuna syafa'atahum 'indallah. Dahulu kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW, mereka percaya, mengimani bahwa Allah adalah pencipta mereka, Allah adalah pemberi rizki satu-satunya, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberikan rizki selain Allah. Mereka percaya itu. Ini yang dikatakan tauhid apa? Ar-rububiyah. Namun hanya saja mereka menggantungkan ibadah mereka kepada wali-wali, kepada nabi-nabi, kepada malaikat. Ya, mereka menggantungkan ibadahnya kepada pepohonan-pepohonan dan bebatuan-bebatuan atau yang semisal dengannya. Mereka berharap pertolongan dari yang disembah itu. Ya, ketika mereka menyembah para nabi, mereka berharap bahwasanya mereka mendapatkan syafaat, pertolongan dari nabi tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan nabi itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantaranya adalah para nabi tersebut. Wa taqribihim ladaihi aw taqribahum ladaihi. Mereka menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berhala-berhala atau hal-hal lain yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Az-Zumar, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolongnya, maka mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka, melainkan mereka inilah yang mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kama sabaqa fil ayat,
seperti yang sudah berlalu di ayat-ayat yang beliau sebutkan. Falam ya'dharhumullahu bidzalik wa lam ya'dharhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal ini Allah tidak memberikan udzur kepada mereka. Oh, nggak apa-apa, kan niatnya baik. Ya, kan mereka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nggak apa-apa mereka nyembah Allah lewat berhala-berhala itu. Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara, kan niatnya cuman perantara saja. Tujuan mereka tetap Allah. Oh, nggak apa-apa, nggak ada ceritanya Allah ngasih udzur kepada mereka. Atau mereka diberi udzur oleh Nabi SAW, sehingga Allah tidak mengingkari mereka, Nabi tidak mengingkari mereka. Enggak. Ya, Allah tidak memberikan udzur, Nabi tidak memberikan udzur. Bal angkarallahu alaihim fi kitabihil azim. Allah mengingkari perbuatan mereka dalam Al-Quranul Karim. Wasammahum kuffaron musyrikin. Mereka divonis oleh Allah sebagai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ya, maka dari sini kita menegaskan kembali bahwasanya kesyirikan itu bukan orang yang secara total tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah di luar pembahasan. Orang yang secara total bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, ini sudah nggak usah kita bahas. Ya, kekafirannya lebih jelas daripada kalau kita bahas. Seperti matahari. Matahari itu lebih jelas kalau nggak dibahas daripada dibahas. Ya kan? Kalau Anda ingin tahu matahari, sudah lihat matahari ketika siang hari. Daripada dijelaskan matahari itu terdiri dari zat ini, terdiri dari komponen-komponen ini, tambah bingung tidak? Tambah bingung. Maka demikian orang-orang yang secara total tidak mengakui eksistensi Allah, secara total tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak usah dibahas. Mereka sudah jelas kekufurannya. Namun kesyirikan yang banyak Allah singgung di dalam Al-Quran, kesyirikan yang banyak disinggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, itu adalah orang-orang yang masih mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai sesembahan. Namun mereka jadikan selain Allah sebagai batu loncatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang banyak disinggung di dalam Al-Quran. Ini yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka terjadi nggak sama orang Islam? Terjadi pada orang yang Muslim. Ya, seorang Muslim mengimani Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai Rabbnya yang menciptakan dia, yang memberikan rizki kepadanya. Dia nggak menghilangkan eksistensi Allah, tidak. Dia mengimani Allah itu ada, Allah itu pencipta dan pemberi rizki. Namun dalam praktek peribadahan, ternyata dia persembahkan ibadahnya ini dulu kepada selain Allah. Baru tujuannya supaya diberikan ibadah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada batu loncatannya. Batu loncatan ini kisah masalah. Apa maksudnya sama ya? Perantaranya ini yang jadi masalah. Ya, maka Allah menyebut mereka kafir, Allah menyebut mereka musyrik. Wa akdzabahum fi za'mihim anna hadhil alihata tashfa' lahum. Dan Allah mendustakan klaim mereka, keyakinan mereka bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, sesembahan-sesembahan lain yang mereka sembah selain Allah, ini bisa menolong mereka, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dibantah sama Allah, didustakan sama Allah. Gak iso. Ya, apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah, tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada kalian di sisi Allah. Ya, wa tuqarribuhum ilallahi zulfa. Allah membantah berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah tidak bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedikit pun. Wa qatalahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadha syirki hatta yukhlisul ibadata lillahi wahda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ini menunjukkan Nabi nggak ridho dengan perbuatan syirik mereka. Nggak kayak sebagian orang toleransi. Ya, jangan saling menyalahkan, jangan saling mensyirikkan. Ya, seakan-akan kau merasa yang paling benar. Tidak. Nabi SAW memerangi kesyirikan tersebut, baik dengan lisan ataupun dengan senjata, karena Nabi ketika itu pemimpin.
Ya, Nabi memiliki kekuasaan, Nabi memerangi kesyirikan itu baik dengan lisan beliau, dengan dakwah, dan juga dengan senjata. Ya, ini kalau bagi orang yang punya kekuasaan, maka boleh dia memerangi kesyirikan-kesyirikan yang ada dengan kekuasaannya. Tapi kalau seorang tidak memiliki kekuasaan, maka dia mengingkari kesyirikan dengan apa? Lisannya. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Dan semungkar-mungkarnya kemungkaran apa? Syirik kepada Allah. Fa illam yastati', tapi kalau nggak bisa dirubah dengan tangan, fa bilisani, maka dirubah dengan tangan. Diingkari kesyirikan tersebut. Diperingatkan manusia dari bahaya syirik itu. Fa illam yastati', kalau masih nggak bisa dengan lisan, ya, karena ada penghalang-penghalang yang tidak bisa menyebabkan dia berdakwah dengan lisan, entah keterbatasan ilmu atau tidak adanya sarana untuk menyampaikan ilmu tersebut, maka fabi qalbi, minimal dengan hati, yaitu dalam hatinya dia mengingkari, dia nggak ridho, dia nggak rela Allah Subhanahu wa ta'ala dipersekutukan. Maka kalau sudah mengingkari dengan hati, nggak ridho dengan kesyirikan tersebut, maka mungkin nggak dia ikut andil, ikut support di kesyirikan itu? Nggak mungkin. Ya, kalau sudah hatinya mengingkari, nggak mungkin dia ridho kalau dia ikut andil di dalam kesyirikan tersebut dengan atas nama toleransi. Gak enak ambil tonggo, ya kan? Gak enak sama masyarakat, nanti dianggap Islam yang kaku. Ya, saya nggak apa-apa Ustadz ikut kemungkaran-kemungkaran mereka, tapi hati saya mengingkari. Kayak Ammar bin Yasir, UCJ. Lain. Kalau Ammar bin Yasir kondisi darurat, terancam apanya? Nyawanya terancam. Ya, kalau ente apa yang terancam? Ya, sungkan itu. Ya, penganut aliran sungkanisme, nggak enakan. Nah, maka ini nggak boleh. Ya, Nabi memerangi kesyirikan tersebut sehingga mereka hanya memurnikan ibadah untuk Allah semata. Ya, ini tujuannya Nabi memerangi kesyirikan, agar ibadah yang selama ini mereka kerjakan itu dimurnikan semurni-murninya hanya untuk Allah. Wis gak atik perantara-perantara ngono, gak atik guaan wis. Murni ibadah itu 100% ditujukan kepada Allah. Gak pakai sekian untuk fulan, untuk berhala, untuk kuburan, untuk wali, sekiannya untuk Allah. Wis gak atik 100% kayak no Allah kabeh. Kayak 100% berikan itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan biqaulihi subhanah. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal ayat 39. Allah mengatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, yakni orang-orang yang berbuat kesyirikan, sampai tidak ada namanya fitnah, tidak terjadi fitnah. Apa fitnah di situ? Kesyirikan. Ya, ini yang sering kita ulang-ulangi. Jangan sekali-kali Anda mengartikan sesuatu di dalam Al-Quran atau hadis dengan mengambil artinya yang dalam bahasa Indonesia, meskipun mirip kata-katanya. Fitnah, ayat ini mengatakan la takuna fitnah. Fitnah, bahasa Indonesia ada fitnah. Tapi jangan memahami fitnah dalam ayat ini dengan menggunakan bahasa apa? Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya buhtan, ya, menuduh tanpa hak. Anda nggak nyolong, dituduh nyolong. Nah, itu dalam bahasa Indonesia namanya fitnah. Apakah itu maksudnya dalam ayat ini? Bukan. Ya, fitnah dalam bahasa Arab bisa berarti yang pertama maknanya adalah kekufuran, kesyirikan. Bisa juga maknanya yang kedua adalah ujian. Ya, al-imtihan, al-ibtila, ujian. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, terus sama Allah diculno ngono? Apa diculno? Dilepaskan, dibiarkan begitu saja, dan mereka tidak difitnah. Nah, difitnah di sini diuji. Kemudian fitnah juga bisa berarti kekufuran tadi. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah di sini artinya, hati-hati, ini sering dipakai.
ya kan? Sampean dituduh padahal sampean bukan pelakunya. Bawa ayat tadi, ingat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ngawur, ya. Berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, padahal yang dimaksud fitnah dalam ayat itu adalah kekufuran. Kekufuran jika dibanding dengan pembunuhan, kesyirikan jika dibanding dengan pembunuhan, mana dosa yang lebih besar? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka benar makna ayatnya, fitnah lebih dahsyat, lebih berat daripada pembunuhan. Dosanya lebih berat daripada pembunuhan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, enggak. Kejaman pembunuhan timbangi fitnah. Kalau bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ya, iya kan jamaah? Orang yang membunuh, maka dia hukuman syar'inya diapakan sama pemimpin? Dikisos, dibunuh juga. Sedangkan orang yang menuduh, yang memfitnah, dicambuk. Ya kan? Dicambuk. Dia menuduh tapi tidak bisa, walam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dicambuk dia. Tidak sampai pembunuhan. Menunjukkan bahwasanya menuduh lebih ringan daripada membunuh. Tetap dua-duanya dosa. Ya, maka tidak mesti kata meskipun sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab berarti maknanya sama, nggak mesti. Ya, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka pahami makna Al-Quran dengan bahasa Arab juga. Ya, jangan memahaminya dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Ya, contoh ini juga berlaku dalam bahasa Indonesia misalnya. Ketika Anda mendengar kalimat dalam bahasa Inggris, apa misalnya? Air. Ya, ketika Anda mendengar kalimat dalam bahasa Inggris air. Ya, dia ini he needs air. Dia ini membutuhkan air. Ya, karena sudah megap-megap gini. Terus sampean gawa nopo? Banyu. Sampean gawa no banyu, diguyang iku wong e. Enggak, sama-sama air. Dalam bahasa Inggris ada air, bahasa Indonesia ada air. Hurufnya sama enggak? Air, A-I-R, sama. Tapi apakah makna dalam bahasa Inggris sama dengan makna dalam bahasa Indonesia? Beda. Ini udara, yang satunya banyu. Loh, gak kaduk. Ya, maka kemiripan nama tidak mengharuskan kemiripan makna. Apa yang sering dipakai? Tembak. Bahasa Inggris the gun. Ya kan? Anda dengar kira-kira Bang? The gun, kelapa muda, gitu kan? Ada seorang tentara, seorang panglima minta dibawakan the gun. Ini panglimanya orang Inggris ini. Ya, give me the gun, kata panglimanya ini. Bawakan aku the gun. Prajuritnya orang Indonesia, digawono kelapa muda, beda. Nah, maka fitnah di sini maksudnya adalah kekufuran. Maka perangi mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan, kekufuran, wa yakunad din kulluhu lillah, dan sehingga agama, maksudnya ibadah itu dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Jadi Nabi diperintahkan untuk memerangi mereka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, baik dengan lisan ataupun dengan senjata, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan sampai mereka bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, sampai mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan itu, kalau manusia melakukan itu semua, syahadat, salat, puasa, maka darah dan hartanya terjaga di sisiku. Ya, tidak akan diambil hartanya, tidak akan ditumpahkan darahnya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak di dalam Islam yang menjadikan orang tersebut dihalalkan darah dan hartanya.
Seperti apa? Orang Islam kemudian darahnya dihalalkan, membunuh, dia membunuh. Atau misalnya dia berzina padahal dia sudah menikah, ya. Kemudian atau juga misalnya dia melakukan bughat atau khuruj, diperangi, ditumpahkan darahnya, ya. Kata Nabi SAW, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Dimanapun kalian menemukan orang Khawarij, maka bunuhlah dia, karena dalam pembunuhan terhadap mereka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini bagi siapa? Bagi penguasa, bagi pemimpin. Ya, semua hukum-hukum yang berkaitan dengan kisos itu yang berhak melaksanakan adalah al-hakim, penguasa. Ya, karena ada proses peradilan terlebih dahulu. Ya, tidak langsung ujuk-ujuk nangkep maling kemudian dipotong tangannya, enggak. Ada peradilan, berapa yang dicuri sama dia, apakah mencapai nisab dan yang lainnya. Wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam hatta yashhadu an la ilaha illallah. Tadi Nabi mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maknanya adalah hatta yakhussu lillahi bil ibadah, atau hatta yakhussullaha bil ibadah duna kulli ma siwa. Sampai mereka mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah dan tidak mereka persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa kanal musyrikun yakhafuna minal jin wa ya'udzuna bihim. Dahulu orang-orang musyrikin mereka takut sama jin, wedi ambek setan, sehingga mereka minta perlindungan kepada jin tersebut. Ini sampai sekarang jinnya, bukan cuma jin zaman dahulu. Sampai sekarang jin tetap menakut-nakuti manusia agar mereka takut sama jin, agar manusia takut sama jin. Sehingga kalau manusia sudah takut sama jin, maka manusia akan tunduk kepada jin tersebut. Ya, akan melakukan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka supaya nggak diganggu sama jinnya. Terjadi nggak? Terjadi. Itu mulai dari tingkatan yang rendah sampai parah dia berbuat syirik kepada Allah. Awalnya takut sama gangguan jin, kalau lewat tempat-tempat angker apa dulu? Amit. Itu sih, amit. Terus semakin diganggu sama jinnya, wah kurang takzim kita ini, ya kan? Jinnya saya gak terima, kurang takzim kita ini. Amitnya pakai bungkuk, amit gitu. Ternyata masih diganggu lagi sama jinnya. Wah, kurang takzim kita ini. Ya, kemudian mulai ngasih-ngasih sajen. Ya, ngasih-ngasih sajen masih diganggu sama jinnya. Ya, kurang tumbal. Ya, sampai pada tingkatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku. Fa'anzalallahu fi dzalika qaulahu, maka Allah turunkan dalam hal ini firman-Nya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia minta perlindungan, berta'awudz kepada sekelompok jin, maka itu semakin menambahkan mereka kesengsaraan. Ya, namanya minta tolong berarti biasanya dikasih pertolongan kan? Ini enggak, minta tolong sama jin justru semakin diberikan kesengsaraan sama jin, keterhinaan sama jin tersebut. Qala ahlu tafsir fil ayatil karimah makna qaulihi fazaduhum rahaqa ay dha'ran wa khaufan. Ya, semakin takut semakin dia terancam dengan jin tadi. Ya, ketika dia berlindung kepada jin, berta'awud, minta pertolongan kepada jin, bukan malah semakin ditolong sama jin, namun dia semakin hidup dalam ketakutan. Lihat orang-orang yang melakukan praktek-praktek syirik dalam rangka untuk minta tolong kepada jin, entah dengan tumbal. Ketakutan mereka, wah kalau nanti minta tumbal lagi gimana jinnya? Ya, kalau jinnya nanti marah,
Terus dia minta tumbal lagi, nyari korban dari anak-anakku dan seterusnya. Hidup dalam apa? Dalam ketakutan, naudzubillah. Ya. Li'annal jin tata'adhamu fi nafsiha wa tatakabbaru idza ra'at al-insana yasta'iduna biha. Nah, ini tadi. Karena jin dia itu jumawa. Dia itu sombong ketika ada manusia yang takut kepada dia, ketika ada manusia yang mengagungkan dia, dia semakin jumawa, semakin sombong. Oh, diwedeni aku, dihormati aku sama manusia ternyata. Padahal dia lebih rendah dari manusia. Ini yang harus kita tanamkan. Kita manusia lebih tinggi, lebih mulia daripada bangsa jin. Dengan dalil bapak kita dahulu, atau bapak mereka yaitu jin, disuruh sujud oleh Allah kepada bapak kita, yaitu Adam alaihissalam. Iblis disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, yang menunjukkan bangsa manusia itu lebih mulia daripada bangsa jin secara asal. Ya, tapi ada manusia-manusia yang menghinakan dirinya di hadapan jin, sehingga jin merasa jumawa, merasa lebih tinggi derajatnya daripada manusia. Naudzubillah. Wa inda dzalika yazdaduna lahum ikhafatan wa id'aran. Nah, ketika jin melihat ternyata manusia ini mengagungkan aku, ya manusia ini butuh sama aku, berlindung kepadaku, maka dia akan semakin menimpakan ketakutan kepada manusia itu. Jinnya semakin nakut-nakuti manusia. Makanya jangan dianggap kalau kemudian seorang memberikan sajen, memberikan tumbal kepada jin itu, terus kemudian jin tidak lagi menakut-nakuti manusia, tidak lagi membuat manusia takut. Enggak, terus akan dijadikan takut manusia itu kepada jin. Maka cara supaya kita nggak takut sama jin adalah dengan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yakini dengan tauhid, jin tidak akan mampu bisa mengganggu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, antum lihat di dalam surah Al-Isra. Ya, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi wal ladzina hum musyrikun. Ya. Ayat berapa itu? Surat Al-Isra. Kok surat Al-Isra? Surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya iblis, syaitan, tidak punya kekuasaan kepada orang-orang yang beriman. Ya, puncak keimanan adalah tauhid. Mereka tidak akan bisa menguasai, mengganggu, menakut-nakuti orang-orang yang beriman, dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi innama sultanuhu, kekuasaan jin, kekuasaan syaitan, iblis, 'alal ladzina yatawallawnahu, hanya bagi orang-orang yang wala, yang loyal kepada jin tersebut. Ya, yang berloyalitas kepada jin tersebut, yang punya hubungan dekat dengan jin tersebut. Maksudnya para dukun-dukun. Ya, para dukun-dukun ini koncoan apa musuhan sama jin? Koncoan. Ya, koncoan sama jin-jin itu. Maka jin menguasai dukunnya itu. Jadi jangan dianggap dukun ini yang menguasai jin. Kan kita kalau ngelihat biasanya dukunnya yang punya kendali atas jinnya kan. Kan gitu kan, kalau kita ngelihat dari luar kan gitu. Dukunnya ini yang bisa mengendalikan jin, yang bisa nyuruh jin ini. Artinya jin itu tunduk kepada dia. Dukunnya ini yang bisa menundukkan jin. Enggak. Hakikatnya dukun itu yang ditundukkan sama siapa? Sama jinnya. Ya, kebalik. Maka kekuasaan syaitan hanya bagi orang-orang yang koncoan, sohiban sama jin, sama dia, sama syaitan. Dan walladzina hum bihi musyrikun, dan kekuasaan syaitan itu hanya berlaku pada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kebalikannya berarti yang bertauhid, jin nggak akan bisa menakut-nakuti, nggak akan bisa menguasai, ya nggak akan bisa menakut-nakuti orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Maka kunci utama untuk kita tidak takut dengan bangsa jin, tidak takut dengan syaitan adalah bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hatta
hatta yukthiru min ibadatihim wal luju ilaihim. Mereka akan semakin menambah ketakutan sehingga manusia semakin beribadah kepada mereka. Nah, kalau sudah takut, manusianya takut sama jin, maka manusianya akan semakin tunduk, semakin beribadah, mempersembahkan apapun yang diinginkan sama jin tersebut, sehingga manusia ini bersandarnya hanya kepada jin tadi. Ya, bersandar, bertawakal hanya kepada jin tersebut. Naudzubillah. Wa qad awadallahu al-muslimina an dzalik. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah menggantikan bagi orang-orang beriman sesuatu yang lebih daripada jin untuk kita berlindung darinya, yaitu al-isti'adzah bihi subhanah, yaitu minta perlindungan kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada jin. Ya, jangan bersandar kepada jin. Allah gantikan kita dengan isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi kalimatihi tammah, dan minta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Wa anzala fi dzalika qaulahu azza wa jalla. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan apabila engkau disesatkan, ditakut-takuti, digelincirkan oleh syaitan, maka fasta'id billah, jangan minta perlindungan kepada setannya, tapi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah juga mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Perintah dari Allah untuk minta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mengatakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa yang dia singgah di suatu tempat, kemudian dia membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan-kejelekan ciptaan Allah, kejelekan apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengucapkan itu, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan dia ketika itu. Apapun, gangguan syaitan atau gangguan begal, maling, ya, atau gangguan binatang-binatang, ya, maka dia dijaga sama Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengganggunya sampai dia beranjak pergi dari tempat singgahnya itu. Ya, maka selayaknya seorang muslim menghiasi dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang sahih dari Nabi SAW. Ya, ketika kita singgah di suatu tempat, nginep di hotel yang katanya angker, baca kalimat itu. Ya, jangan terus kemudian, wah, pindah hotel nih kayaknya angker gitu. Maka nggak boleh, harus dilawan. Ya, seorang yang bertauhid harus melawan, ya, dan harus diyakini bahwasanya apa yang Nabi sabdakan itu hak. Harus diyakini, jangan ragu-ragu loh ya. Jangan nyoba sih, iya, BE ta, gak diganggu ambil setan. BE ta, coba BE. Yakini bahwasanya ini adalah senjata orang beriman untuk melawan syaitan. Yakini Allah melindungi engkau ketika engkau ikhlas minta perlindungan kepada Allah tersebut. Ya, tapi kalau tadi coba-coba nggak yakin, tenanan tak Allah melindungi. Ya, mosok dengan membaca zikir seperti ini kita bisa dilindungi dari syaitan. Kok kayaknya nggak ada sesuatu fisik, sesuatu yang real fisik gitu. Nah, mereka maunya yang bentuk nyata, yang benar-benar menurut mereka bisa melindungi. Nah, sajen lah ketok kan. Ya, jimat, nggak jimat kan ketok. Nah, ini baru. Ya, ono cekelan sing iso dicekel ngono. Ya, ini baru. Mereka lebih bergantung dengan itu. Adapun zikir, opo sing dicekel? Gak ono sing iso dicekel, mek ngomong ucapan tok. Ya. Maka tidak. Ini adalah wirid atau zikir dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka enak orang yang bertauhid itu. Contoh misalnya, ada rumah dijual murah. Ya, padahal pasarannya mungkin harganya
1 M lebih. Ya, tapi dijual ya separuhnya, 500 lah, 300 gitu. Luas rumahnya, bagus. Kenapa dijual? Dekat kuburan atau angker, karena dulu ada yang bunuh diri di situ. Ya. Antum beli nggak kalau punya uang? Hah? Beli ya, ada apa? Iya. Tapi kalau orang-orang apa? Yang nggak ada tauhidnya, yang tauhidnya lemah, wedi ojo iki ono picake anu apa bekas ada orang bunuh diri, ada orang ini dulu ini gini, nggak mau beli. Iya, kecuali kalau rumahnya kondisinya sudah peot, ya, atau bekas orang bunuh diri di situ, jenazahnya belum dipindah, baru iya, jangan beli itu. Iya. Tapi kalau nggak ada masalah, hanya dulu pernah ada, ya, sehingga katanya angker di situ kalau lewat ditakut-takuti. Ini banyak rumah-rumah yang kayak gitu terbengkalai, nggak ada orang yang mau beli, nggak ada orang yang mau menempati di situ, karena itu katanya angker. Tapi bagi orang yang bertauhid nggak ada masalah. Ya. Nggak usah manggil dukun juga. Ya wis anak beli, tapi saya panggil orang pinter dulu buat ngusir jinnya. Bodoh aja. Kemudian kata beliau, wa mimma taqaddam minal ayati wal ahadits ya'lam talibun najat warraghib fil huffadhi ala dini wassalamati minasyirk wa daqiqihi wa jalilihi anna ta'alluqa bil amwat wal malaikati wal jinni wa ghairihim minal makhluqat. Kata beliau, dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya seorang yang memang benar-benar mencari jalan keselamatan, bagi orang-orang yang memang mencari jalan keselamatan, orang-orang yang memang ingin untuk menjaga agamanya, ya, untuk selamat, agar selamat dari kesyirikan, baik syirik yang tersembunyi ataupun syirik yang nampak. Dari sini kita tahu, kata beliau, bagi orang-orang tersebut bahwa bergantung dengan orang-orang yang telah mati, bergantung kepada para malaikat, kepada jin atau sebagian lainnya dari makhluk-makhluk yang ada, wa du'aihim wal isti'adzati bihim wa nahwi dzalik, berdoa kepada mereka, beristi'adzah kepada mereka, min amali ahlil jahiliyatil musyrikin. Itu semua termasuk amalannya orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang musyrik. Nah, ini kata-kata jahiliyah ini bisa bermakna dua. Yang pertama, jahiliyah maknanya adalah zaman sebelum diutusnya Nabi SAW, yaitu rentan waktu antara zaman diangkatnya Nabi Isa dan diutusnya Nabi SAW. Ini sekitar 6 abad. Nah, 6 abad ini sejak Nabi Isa diangkat sampai diutusnya Nabi SAW, muka bumi kosong dari Nabi dan Rasul. Kau ono Nabi dan Rasul yang diutus di situ. Kau ono sije, kau ono kosong muka bumi ini dari Nabi dan Rasul. Biasanya ada Nabi dan Rasul yang diutus. Setiap zaman silih berganti Nabi dan Rasul yang diutus. Tapi sejak Nabi Isa diangkat sampai Nabi SAW diutus, tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus di muka bumi ini. Maka zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah. Nah, apa kewajiban orang-orang yang ada di zaman jahiliyah? Apakah bebas, merdeka, ayo nyembah sapa wae gak apa-apa, ngono ta? Kayak kata sebagian orang yang ada di zaman tersebut disebut dengan ahlul fatrah, ya kan? Masa kekosongan Nabi. Sehingga nggak boleh kau hukumi mereka kafir, nggak boleh kau hukumi mereka syirik. Maka kita jawab, loh, bisa. Kenapa? Karena meskipun tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus, mereka tetap wajib mengikuti Nabi dan Rasul yang terakhir, yang sebelumnya. Bukan terus saya nyembah sapa wae gak apa-apa, berbuat apa wae gak apa-apa, gak dosa, karena ini zaman fatrah. Siapa yang ada? Ulama yang menjelaskan demikian nggak ada. Ya, maka orang-orang Quraisy mereka dihukumi musyrik. Ya, demikian juga kedua orang tua Nabi SAW. Berdasarkan banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan demikian. Ini bukan pelecehan kepada Nabi. Nabi sendiri yang berucap. Seandainya Nabi tidak berucap demikian, nggak mungkin ahlu sunnah mengucapkan demikian. Ya, mereka masa fatrah, iya masa fatrah.
Tapi bukan berarti masa fatrah. Orang yang jatuh dalam kesyirikan maka dia tidak dihukumi syirik, tidak. Karena di kota Mekah, nabi terakhir yang diutus di sana siapa? Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Mereka masih dibebani kewajiban mengikuti syariat Ibrahim dan Ismail. Bani Israel juga demikian. Mereka masih tetap dibebankan kewajiban mengikuti syariat siapa nabi terakhirnya tadi? Isa alaihissalam. Yaitu zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu berakhir ketika diutus Nabi SAW. Sejak diutusnya Nabi SAW sudah berakhir zaman jahiliyah. Nggak boleh lagi dikatakan itu zaman jahiliyah. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, tidak lagi dikatakan zaman jahiliyah. Ya, zaman jahiliyah berakhir dengan diutusnya Nabi SAW. Makanya dahulu para sahabat ketika menceritakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah, kata Hudzaifah ibnul Yaman. Wahai Rasulullah, dulu ketika kita masih jahiliyah, berarti maksudnya sebelum diutusnya Rasul SAW. Sejak diutusnya Rasul tidak ada lagi masa jahiliyah. Maka sungguh batil, ngawur, keliru kalau ada orang-orang mengatakan dulu ketika saya masih jahiliyah Ustaz, tuwek pun. Ya kan, ada kan orang-orang cerita kayak gitu. Ana dulu Ustaz sebelum ngaji, ya, belum seperti sekarang kenal sunnah ini. Dulu waktu masih masa-masa zaman jahiliyah, tuwek ini. Iya, zaman jahiliyah wis urip kon. Ya ngerti maksudnya, ketika dulu zaman-zaman masih belum kenal sunnah, masih bergelimang dosa. Cuman kalimatmu salah. Jangan pakai kata-kata dulu sebelum dulu ketika masih zaman jahiliyah. Seolah-olah diutusnya Nabi masih belum mengentaskan zaman jahiliyah. Enggak. Berarti kau mengingkari diutusnya Nabi. Ini kita enggak mengkafirkan dia, tapi konsekuensi dari ucapannya dia itu seakan-akan Nabi belum diutus, sehingga sampai sekarang masih disebut zaman jahiliyah. Tidak. Ini jahiliyah makna yang pertama. Jahiliyah makna yang kedua adalah yaitu perbuatan-perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian orang setelah diutusnya Nabi. Nah, itu masih ada. Sampai zaman sekarang masih ada. Bukan zamannya, tapi apanya? Perbuatan sebagian orang. Seperti misalnya pernah suatu ketika para sahabat Muhajirin dan Ansor itu mereka ketika dalam perjalanan perang, mereka saling berkelakar gitu, saling memanggil satu dengan yang lain. Ya lal Muhajirin, ya lal Ansor. Nah, kalau bahasa kita, Muhajirin, Ansor, gitu. Jadi memanggil-manggil dengan sebutan kesukuannya, ya, kesukuannya. Padahal Muhajirin dan Ansor itu istilah yang hak. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal Ansor, itu penamaan yang hak. Tapi maksud mereka manggil jahiliyah, maksud mereka manggil Ansor dalam rangka untuk apa? Menampakkan kelompok, kesukuan. Maka Nabi mengatakan abida'wal jahiliyah, apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah seperti itu? Wa ana baina adhurikum, padahal aku sudah ada di tengah-tengah kalian. Ya, Nabi mengatakan ada perangai-perangai jahiliyah. Ya, Nabi mengatakan kalau nggak salah kepada Abu Darda atau Abu Darda kalau nggak salah, kata Nabi SAW, innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya kau adalah seseorang yang masih ada perangai-perangai jahiliyah dalam dirimu. Maka perbuatan ada, sebagian orang masih melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah meskipun sudah ada di zaman sekarang. Tapi zamannya secara umum nggak boleh dikatakan zaman jahiliyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis buku yang berisi tentang perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang masih dilakukan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang. Apa nama bukunya? Masail al-Jahiliyah. Ya, beliau sebutkan lebih dari 100 permasalahan-permasalahan jahiliyah. Wa min akbahi syirki billahi subhanahu, dan itu termasuk perbuatan syirik yang paling jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu tarkuhu wal hadaru min dzalik wat tawasi bitarkihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan perbuatan syiriknya. Kemudian dia berhati-hati dari perbuatan syirik,
dan dia mewasiatkan, menasehatkan kepada saudara-saudaranya tentang bahaya kesyirikan. Dan itu fokus dakwah as-salafiyah, yang memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Tidak lain tidak bukan meniru dakwahnya para nabi dan rasul, yang fokus mereka mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari kesyirikan. Wal ingkari ala man fa'ala, dan wajib juga mengingkari orang-orang yang berbuat syirik tadi, baik dengan kekuasaan, ya dengan tangan bagi yang punya, bukan punya tangan maksudnya, kabeh duwe, maksudnya punya kekuasaan, punya wewenang, maka diingkari kesyirikan itu dengan tangannya. Ya, pernah saya ceritakan, kawan kita pernah beli rumah di Bali. Ya kan? Ketika beli rumah di Bali, begitu sudah resmi jadi rumahnya, maka dia pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam rumahnya itu. Dihancurkan sama dia, bawa palu dihancur-hancurkan sama dia. Tar wis. Sebelahnya ada berhala-berhala itu, ya dihancurkan sama dia. Padahal kacek sidik, tinggal melaku sidik wis tutup omah tangga wisan. Ono berhala di situ. Kenapa nggak dihancurkan sama dia? Bukan hak dia. Yang hak dia adalah rumahnya dia. Ini rumahku. Maka dia mengingkari kesyirikan itu dengan tangannya. Ini baru boleh. Ya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Waman urifa minan nasi bihadhil a'mali syirkiyah lam tajus munakahatuhu. Barang siapa yang diketahui ada manusia yang dikenal melakukan perbuatan-perbuatan syirik seperti ini, maka tidak boleh dia menikah dengan siapapun dari kalangan orang-orang beriman. Ini bedanya musyrik dengan ahlul kitab. Kalau ahlul kitab, Nasara dan Yahudi, itu masih halal dinikahi oleh muslim. Wanita ahlul kitab itu masih halal dinikahi oleh muslim. Ini kalau kita bicara boleh-boleh. Ya, karena memang demikian. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun. Dihalalkan bagi kalian wanita-wanita ahlul kitab. Ya, dihalalkan bagi kalian wanita-wanita ahlul kitab. Boleh. Namun tidak sebaliknya. Seorang muslimah nggak boleh dinikahi oleh lelaki ahlul kitab, musyrik. Tapi kalau musyrik itu tidak boleh. Baik kita lelaki muslim menikahi wanita musyrik, atau pria musyrik menikahi wanita muslimah, gak oleh kabeh. Nggak boleh dua-duanya. Ya, maka barang siapa yang tahu bahwasanya ini pelaku kesyirikan, maka tidak boleh ada hubungan pernikahan, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Dan jangan kalian menikah dengan wanita-wanita musyrik. Sesungguhnya seorang budak yang beriman, wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik iki luwe ayu. Ini terjemahan saya ya. Kalau di Quran nggak ada terjemahan kayak gitu. Meskipun wanita musyrik ini apa? Lebih menakjubkan bagi engkau. Maksudnya ya luwe ayu, lebih menarik bagi engkau. Dan jangan kau menikahkan putrimu dengan lelaki musyrik. Sesungguhnya seorang budak yang beriman, yang bertauhid lebih baik daripada lelaki yang musyrik. Meskipun lelaki musyrik ini menakjubkan, membuatmu kagum, sugih, ganteng, gagah, kerjaane mapan misalnya. Ya, meskipun itu menakjubkanmu, maka jangan kau nikahkan putri-putrimu dengan lelaki-lelaki musyrik. Maka nggak boleh ada pernikahan. Wala ukila dzabihatuhu, dan tidak boleh dimakan sesembelihannya. Ini sama seperti tadi. Kalau sesembelihan ahlul kitab halal bagi orang-orang beriman. Tadi dalilnya surat Al-Maidah tadi. Tapi kalau sesembelihan orang-orang musyrikin tidak halal.
Ya, tidak halal meskipun mengucapkan bismillah. Ya, sesembelihan ahlul kitab halal. Kalau mereka mengucapkan bismillah, halal sesembelihan ahlul kitab. Tapi kalau orang musyrik beleh, yang menyembelih sesembelihan meskipun mengucapkan bismillah tetap haram. Ya, tidak halal sesembelihannya. Walas salata alaihi, dan tidak boleh mensolatkan mereka, orang-orang yang sudah dikenal berbuat kesyirikan. Misalnya ada tetangga kita yang memang dia dikenal pelaku syirik dengan nampak, ya, bukan syirik yang masih ada ihtimal, syirik-syirik yang masih ada kemungkinan-kemungkinan, ya, tapi benar-benar syirik yang nampak. Misalnya dia terang-terangan dukun, ya, atau dia terang-terangan misalnya menganut paham-paham kejawen yang syirik meskipun mengaku sebagai muslim. Barang siapa yang dikenal dia pelaku kesyirikan, maka tadi jangan menikahkan siapapun dengannya, jangan memakan sesembelihannya, ya, jangan mensolatkan dia, ya, wala salata khalfahu, dan jangan kau bermakmum di belakang dia. Ya, nggak boleh bermakmum di belakang dia. Ini sekali lagi kalau kita benar-benar tahu dia ini dikenal sebagai pelaku kesyirikan. Ya, tapi kalau ternyata syiriknya ini adalah syirik-syirik yang masih ada syubhat bagi dia, ya, kayak misalnya dia, fulan ini jangan sholat di belakang dia. Kenapa? Iya, dia ini hobinya itu suka ziarah-ziarah wali, ya. Nah, ini kan masih ada kemungkinan, kan? Masih ada kemungkinan bisa jadi yang dilakukannya bukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi dia ini pelaku bid'ah. Ya, bisa saja dia ini pelaku bid'ah. Mungkin dia ziarah-ziarah tersebut memang dalam rangka untuk mendoakan wali-wali tersebut, bukan untuk ngalap berkah, minta-minta kepada wali tersebut. Mungkin nggak? Mungkin. Maka itu hukumnya bukan syirik, tapi bid'ah, karena dia melakukan safar selain dari ketiga masjid. Ya, maka tetap boleh. Yang dimaksud sama beliau adalah pelaku syirik yang jelas-jelas nyata kesyirikannya. Memang dia sudah ma'ruf, sudah dikenal sebagai pelaku kesyirikan, dan dia menampakkan kesyirikan tersebut tanpa ada malu-malu. Maka jangan sholat di belakang orang tersebut. Hatta yu'linat taubata ilallah subhanahu min dzalik, sampai dia mengumumkan pertaubatannya kepada Allah atas perbuatan syiriknya tadi. Ya, dia terangkan, dia tampakkan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yukhlisud du'a wal ibadata lillahi wahda, wa du'a wal ibadah bal mukhuha. Dan dia memurnikan, orang yang taubat tadi akhirnya dia beribadah hanya kepada Allah, dia tinggalkan kesyirikan tersebut. Karena memang doa itu adalah ibadah. Bahkan kata beliau, doa itu adalah inti dari ibadah itu. Ya, kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah, tapi ini dhaif. Ya, doa itu adalah inti dari ibadah. Yang benar doa adalah ibadah itu sendiri. Nah, ini di sini dibawakan ayatnya sama beliau, surat Al-Baqarah ayat 221. Ya, larangan rabi ambek wong musyrik. Ya, larangan menikah atau dinikahi oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan. Baik itu syirik asli, musyrik yang asli Hindu, Buddha, atau seorang muslim yang pelaku kesyirikan. Ya, itu tidak boleh dinikahkan atau dinikahi. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Jadi ahli kitab di situ maksudnya bukan ahli kitab yang tauhid, ya, bertauhid. Enggak. Termasuk ahli kitab yang sekarang ini. Iya, masuk ahli kitab yang sekarang. Itu enggak masuk kena muslim karena dia menuhankan Isa al-Masih. Ya, tetap dia ini dikatakan kafir. Ya, tetap dia dikatakan jenisnya itu musyrik, cuman karena dia ini memiliki kitab, dia tetap dikatakan ahlul kitab. Meskipun amalan-amalannya dia syirik, kayak orang-orang Yahudi misalnya. Orang Yahudi mengklaim dia bertauhid. Beda sama orang Nasoro. Orang Nasoro menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Nah, kalau orang-orang Yahudi enggak. Mereka menganggap bahwasanya mereka ini monoteis. Monoteis ini artinya yang mengakui satu Tuhan saja. Ya, tapi dalam prakteknya ternyata mereka juga pengkeramat-pengkeramat kuburan. Iya, berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah di kuburan-kuburan. Ya, kita pernah masuk ke makam
Raja Daud, King David di Yerusalem sana. Ya, saya kira hanya sebatas makam biasa. Ya, ternyata enggak. Di situ sudah menjadi seperti sinagog, ya apa? Tempat ibadah. Ya, mereka baca Taurat di situ, mereka ya goyang-goyang di situ. Berarti mereka beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut juga, meskipun mereka mengaku beribadahnya kepada Allah. Iya di Yerusalem, King David, Raja Daud. Iya, Raja Daud. Itu kuburannya, meskipun kuburan selain kuburan Nabi SAW, akidah kita makam Nabi selain Rasulullah Muhammad SAW itu tanda tanya, tidak bisa dipastikan. Makam Nabi yang bisa dipastikan hanya Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Daud makamnya di sini, Nabi Musa di sini, wallahu a'lam. Ya, dan nggak penting juga. Ya, tidak ada kaitannya dengan agama kita. Tidak ada perintah kita untuk mendatangi makam-makam Nabi tersebut, nggak ada. Ya, cuman kebetulan di sana waktu itu. Ya, bukan dalam rangka ibadah, enggak. Nah, maka meskipun dia ahlul kitab berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap dia ini divonis ahlul kitab, bukan musyrik yang asli seperti Hindu dan Buddha atau agama-agama lain yang memang tidak ada juntrungannya. Ya, ahlul kitab ini mereka masih punya apa? Kitab yang dulu pernah diturunkan kepada mereka, meskipun sudah dirubah-rubah sama mereka. Ya, maka Allah alam, ya mereka masih dihukumi sebagai ahlul kitab. Tapi meskipun demikian, banyak wanita-wanita muslimah yang siap untuk dinikahi. Ngapain menikah dengan ahlul kitab? Iya, ada apa menikah dengan ahlul kitab? Banyak wanita-wanita muslimah yang masih layak untuk dinikahi. Ya. Oh iya, tanggung jawabnya besar. Anda harus menjaga anak-anak Anda dari kekufuran ibunya. Ya, jangan kata sebagian orang, anak saya biar saya suruh milih. Wah, nggak boleh. Harus antum mendidik anak antum dengan tauhid. Tanggung jawab antum kalau sampai anaknya ini kufur mengikut ibunya. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum. teman anak itu mondok di suatu pondok besar di Sumatera. Dan bukan hanya dia, pondok putrinya juga kena. Pondok apa? Pondok putrinya juga kena. Dia semenjak pondok itu anak gangguan serangan. Jadi dia itu kalau sholat kayak gini terus. Kenapa? Kok orang ini kayak nggak normal? Jadi cerita kan. Bahkan di pondok putrinya itu apa ini nyebut merek itu. Jin Sarimi itu senyum-senyum. Jadi mereka bukan satu orang ini ya, banyak. Jadi pondok itu termasuk angka. Ya. Dan juga di Gresik juga dekat ini di pondok yang besar di Gresik. Nah, ada suara-suara anak nangis ada itu. Maka satpamnya sempat mereka. Ya. Padahal tadi kan kita. Ya, maksudnya tadi kok bisa sekelas pondok saja tetap angker gitu kan. Baik. Ini juga menjadi kaidah. Apa yang harus kita yakini secara mendasar, apabila dalil bertentangan dengan realita, dengan fakta, realita ya, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, maka yang kita pegang yang mana? Tetap dalil. Dalil tadi mengatakan bahwasanya syaitan tidak akan bisa menguasai, mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Allah. Kekuasaan syaitan, gangguan syaitan hanya kepada orang-orang yang loyal kepada syaitan dan dia berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Setan hanya bisa mengganggu itu. Ya. Nah, terus kita lihat realitanya. Kok ada pondok yang ternyata diganggu sama syaitan. Terus gimana mau antum? Ayatnya tadi didustakan. Ya kan? Berarti ayat ini salah dong. Buktinya apa? Ada ini orang-orang yang diganggu padahal dia ini hidup di pondok, dia sehari-hari baca Al-Quran. Bukan amalan yang disinggung di sini, tapi akidah, tauhid. Ya, maka tetap kita mengatakan ayat ini yang benar. Bahwasanya tidak mungkin syaitan mengganggu orang-orang yang bertauhid.
Yang diganggu sama syaitan adalah yang ada kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Ya, maka bisa jadi kurang tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla. Meskipun di pondok terus apa semuanya sudah bertauhid kalau sudah di pondok. Tauhidnya sudah benar, sudah beres, sudah kuat. Tidak. Ya, tetap masih ada mungkin celah-celah di situ dari syaitan untuk mengganggu dia. Ya, namun tetap kita harus yakin dengan ayat Al-Quran tadi. Kalau orang bertauhid kepada Allah dengan sempurna, dia tidak akan mampu, setan tidak akan mampu menguasainya, mengganggunya. Ya, gangguan-gangguan berarti ada celah, ada kekurangan tauhid pada santri-santri tersebut. Ya, itu yang bisa kita lihat kalau ada fenomena-fenomena seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Kalau misalkan kita mau beli rumah ini, misalnya kita nggak diganggu, tapi anak sama istri kita kan nggak tahu. Ada cara Nabi yang lain. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran. Ya, maka perintahkan istri antum, anak-anak antum untuk membaca Al-Quran di rumah. Jadikan jadikan rumah ini untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah di dalam rumah-rumah tersebut. Kalau misalnya kita mau sholat sunnah, kerjakan di rumah. Jangan semua sholat dikerjakan di masjid. Enggak, sunnahnya sholat sunnah di mana? Di rumah. Kerjakan di rumah supaya rumah ini dipakai untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka itu caranya. Ya, untuk mengusir syaitan itu. Bukan terus beli kaligrafi, jangan ayat kursi, wis kaono setani. Gak tahu maca Quran. Penghuninya nggak pernah baca Quran dengan anggapan cukup kaligrafi tok ini. Apalagi kaligrafinya tuh kaligrafi yang bulat-bulat. Iya, ada rumahnya orang itu, ruang tamunya kaligrafinya bulat ayat ini. Saya lihat ini, oh boy. Ana sendiri nggak paham itu. Tak tanya sama orangnya, ini kaligrafi apa nih? Wallahu a'lam. Ana sendiri juga nggak tahu ini. Sejak awal beli juga nggak tahu. Hanya tak lihat-lihat di bawahnya itu ada tulisan kecil. Ada tulisan kecil di situ, ayatul kursi. Oh, ayat kursi ternyata. Ya, tapi ditulis dengan itu font-font tulisan yang bulat-bulat gitu. Ya, maka nggak cukup cuman dipajang tok ya, harus apa? Dibaca Al-Quran itu. Perintahkan istri, anak-anak untuk membaca Al-Quran di dalam rumah. Nah, wallahu a'lam. Dan jauhkan rumah-rumah dari musik. Itu yang ngundang syaitan. Ya, fadol, ayo datang. Seakan-akan seorang yang nyetel musik ngundang siapa? Syaitan. Ya, kemudian masuk rumah, ya kita mengucapkan bismillah. Ketika masuk rumah, karena kalau seorang masuk rumah tanpa mengucapkan bismillah, maka syaitan akan mengatakan kepada yang lain, lakumul mabit wal asya, kemarilah kalian, ayo di rumah ini ada makan malam, ada dinner plus penginapan gratis. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya, Man? Baik. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.